qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormatikan Allah, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penghujung Sya'ban 20 atau 21 Sya'ban, kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk mengisi sisa usia kita dengan kebaikan. Salat maghrib dilanjutkan dengan majelis ilmu insyaallah. Tetangga sebelah rumah sebelahnya lagi gitu ya, cuman terhalang satu rumah tuh pada Allah wafat di semalam jam 00.18 ya, usianya 49 tahun. Salah satu selain mendoakan itu juga berarti sudah selesai itu, masa beramalnya sudah selesai insyaallah. Kita masih diberikan kesempatan beramal soleh, alhamdulillah, berbekal, beristighfar ya. Mari kita syukuri nikmat kehidupan ini, nikmat kesempatan ini dengan mengisinya sebaik mungkin ya. Bertaubat, berbekal, meminta maaf, dan salah satu amal solehnya adalah bermajlis ilmu insyaallah. Salawat beserta salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para umat yang berusaha mengikuti jalan beliau, berusaha menghidupkan sunnah beliau, berusaha memilihkan dengan akhlak beliau. Semoga menjadi ikhtiar kita sehingga Allah berkenan menggolongkan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum lebih jauh, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, Allah berkahi majelis kita, Allah bimbing, Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga di majelis yang mulia ini, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Kak. Kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah sabarkan, Allah jadikan sakitnya penggugur dosa, penambah pahala. Kita doakan kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Yang telah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi, dan Allah kumpulkan kelak di surga beserta orang-orang yang dicintainya. Wabil khusus jamaah Al-Ikhlas, Masya Allah, yang Masya Allah ya, walaupun mungkin gak seluas masjid yang lain, tapi insya Allah lapang, luas hatinya, amin ya Allah, luas rizkinya juga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah ya, semoga ikhtiar kita memakmurkan musola atau masjid ini menjadi pengundang keberkahan, bukan hanya bagi kita sendiri tapi bagi masyarakat sekitar. Insya Allah. Kan kalau ada misalkan kumpulan orang itu biasanya ada dampak sosial gitu ya, dampak ekonomi gitu ya. Kadang ada tukang jualan, kadang ada toilet jadi berbayar gitu lah ya kalau di tempat pariwisata. Itu secara dunia tuh ada efeknya. Apalagi nih yang di musola, di masjid, kajian, ngaji, sholat, itu pasti ada efeknya di sisi Allah gitu ya. Malaikat menaungi, Allah menyebut-nyebut namanya, Allah menurunkan kasih sayangnya dan seluruh fadilah keutamaan. Semoga kita termasuk yang mendapatkan. Baik jamaah sekalian, izin melanjutkan pembahasan kita tentang
sirah nabawiyah, tentang perjalanan seorang manusia yang paripurna, Masya Allah, teladan terbaik di semua lini kehidupan untuk kesuksesan, kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, Masya Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada merujuk Zahmiyah ya, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullah. Semoga menjadi jariah bagi beliau dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya bersama guru kita Ustaz Eko Hartono, Bani Qainuqa, perang Bani Khaybar, perang Bani Quraidah ya, masih di tahun ke-4 Hijriah. Wa kana fi rabitul ghazwi ula Bani Nadir, setelah perang Uhud, kemudian nanti ada perang Bani Nadir, kemudian nanti ada perang Khandaq ya. Kemudian nanti ada perang Bani Quraidah ya, masih di tahun ke-4. Summa Bani Quraidatin wa fihima khulfun wa fi dhatir riqa'. Kemudian juga dibahas tentang perang Dzatur Riqa ya, yang kemarin juga tak jauh setelah kejadian perang Bani Quraidah. Dzatur Riqa disebut Dzatur Riqa karena sampai para sahabat itu sendalnya sudah tipis, bahkan sudah putus, maka diganti dengan kain. Masya Allah ya, perjuangan para sahabat Nabi dalam membela agama Allah, dalam memperjuangkan agama Islam itu sampai sedemikian rupa, sampai berdarah kakinya, kukunya copot, sampai kain-kain dijadikan alas. Masya Allah, alas kaki ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, semangat juangnya. Nanti terawih gitu misalkan ya. Aduh, berat. Ternyata ada yang lebih berat, sahabat Nabi memperjuangkan Islam. Hari ini kan beberapa ada wallahu a'lam ya, apakah benar-benar memperjuangkan atau hanya untuk algoritma konten gitu ya. Ada yang naik sepeda ke Eropa, Masya Allah. Ada yang jalan kaki kemana gitu, Masya Allah. Tapi ini para sahabat luar biasa. Nah, kita lanjutkan kaifas sholatul khaufi wal qasrunumi. Di saat itu juga ada turun syariat sholat khauf ya, sholat dalam keadaan takut. Jadi sebagian sholat, sebagian berjaga gitu ya, karena nanti akan ada penyerangan dari Romawi ya. Kemudian ada juga syariat qasr, sholat diringkas ya, 4 jadi 2. Masya Allah, ini kemudahan ya. Syariat Islam yang penuh dengan kemudahan. Nah, saya simak rekamannya Ustaz Eko di bulan lalu itu sampai situ. Kalau kurang tepat nggak apa-apa kalau diulangi lagi ya. Nah, lanjut ke wa ayatul hijabi wa tayammum, bait ke-66 ya. Dan turun ayat tentang hijab dan ayat tentang tayamum ya. Ayat tentang hijab dan ayat tentang tayamum di tahun ke-4 setelah hijrah, 4 hijriah ya. Jadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, Bani Quraidah, perang Dzatur Riqa, di situ turun perang ayat tentang hijab, turun ayat tentang hijab. Ya, ayat hijab ini juga ternyata tidak satu ayat, yang beberapa ayat. Ada di surah Al-Ahzab ayat 56, ayat 59, ada di surah An-Nur ayat 30, 31 ya, yang memerintahkan kepada kaum muslimah ya, perempuan-perempuan termasuk dimulai dari istri Nabi untuk menutup ya, menjulurkan ke dada gitu ya. Wa ayatul hijab ya, ada juga sebagian ulama mengatakan 5 Hijriah di saat Nabi menikahi Zainab binti Jahash, karena saat itu di walimah tersebut ya, para sahabat ya, laki-laki itu berlama-lama di rumah Nabi
tapi Nabi segan untuk mengusir, menegur, maka turun ayat hijab. Ya, jadi ayat hijab ini juga dikomentari oleh Aisyah saat itu, bertahap. Kemudian ketika turun ayat hijab yang terakhir yang memerintahkan memang untuk menutupi dada, bukan hanya diikat ke belakang, di awal-awal seperti itu, maka kemudian kata Aisyah, para ibu-ibu itu, para muslimah-muslimah itu kemudian ada yang nggak punya hijab, kemudian mengambil gorden dan dijadikan hijab. Saking semangatnya dalam merespon perintah Allah. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sekiranya ayat tentang pengharaman khamr, tentang wajibnya hijab dan seterusnya diturunkan di awal-awal Islam di Mekah, tentu tidak ada yang mau, ya. Tapi masya Allah ini diturunkannya bertahap, ya, istilahnya tadarruj, bertahap, perlahan, ya, seperti ayat tentang pengharaman khamr. Ketika ayat terakhir ada 4 kali turun, pas ayat yang terakhir itu kemudian banjir Madinah. Jadi awalnya khamr itu ada manfaatnya tapi ada buruknya. Khamr jangan, ayat selanjutnya khamr jangan diminum mendekati salat asar. Jadi bertahap, tadarruj. Begitupun ayat tentang hijab, ya. Tadarruj itu satu akar kata dengan istidraj, ya. Istidraj itu juga bertahap, tapi bertahapnya konteksnya negatif. Jadi dia dibiarin senang. Daraja itu kan naik, ya. Daraja itu kayak anak tangga. Kalau istidraj dari satu akar kata daraja, dia naik tapi naiknya dalam rangka pembiaran, ya. Dalam rangka biarin aja. Nanti pas udah tinggi baru dijatuhin sama Allah, diazab oleh Allah. Seperti Fir'aun nih. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, membunuh anak-anak, laki-laki dan seterusnya, zalim, tapi terus naik. Secara kekuasaan naik, secara harta naik dan seterusnya. Tapi kemudian di akhir dijatuh. Ya. Kalau tadarruj bertahap ini maksudnya dalam konteksnya positif. Sedikit demi sedikit ditahapi. Khamr yang awalnya sangat gandrung sekali ditahapi, gitu ya. Khamr ada baiknya tapi ada buruknya. Lama-lama khamr jangan diminum mendekati sholat. Lama-lama begini, lama-lama haram. Nah, ini yang harus kita ikuti. Termasuk mungkin nanti saum ya anak-anak kita, gitu. Bertahap. Ada anak yang baru belajar puasa sampai jam 8, sampai jam 10 dan seterusnya. Sampai jam, begitupun sholat, ada anak yang mungkin tarawihnya masih begini, masih begitu, tadarruj, bertahap, ya. Begitupun ayat tentang hijab, ya, di surah Al-Ahzab, di surah An-Nur, ya. Ada dulu tuh sempat ada video dari Abu Janda atau siapa ya, beliau sempat bikin video, ya, kayaknya di Bali atau di mana, beliau mengkritik gitu, ya, bahwa yang harus dihijab itu adalah kepala kalian, katanya gitu, ya. Jadi di belakangnya backgroundnya perempuan yang terbuka, yang namanya Bali, ya. Saya tuh nggak ada tuh pikiran apa-apa, karena yang otak yang harus dihijab itu pikiran kalian. Itu sepintas kayak benar, ya. Maksudnya saya nggak ada pikiran kotor dengan wanita-wanita ini, karena yang dihijab itu sementara, kata beliau tuh. Banyak orang yang mungkin dia mengkritisi, entah ada kejadian kriminalitas seksual di pesantren dan apa, tertutup, si santri-santrinya tertutup, tapi karena otaknya dia nggak dihijab dalam tanda kutip gitu, ya terjadi juga. Itu sepintas benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi kita tidak otomatis memang bahwa berhijab itu otomatis baik atau otomatis akan mengurangi kejahatan, enggak. Sebagaimana tidak otomatis juga gitu, orang yang misalkan di barat terbuka kemudian pasti banyak enggak gitu ya.
nanti ada faktor-faktor lain. Sehingga yang paling utama tentang hijab ini adalah kasih sayang Allah dalam menghormati dan menghargai perempuan. Masya Allah ya. Perempuan itu dijaga, gitu ya. Itu ada dialog, walaupun saya baca doang gitu ya. Kenapa sih perempuan Muslim itu kayak nggak bebas gitu ya? Harus pakai ini, harus itu, mendingan bebas kami. Terus dijawab sama perempuan Muslim, emang kamu mau kalau misalkan kamu menerima makanan yang terbuka yang sudah dicicipi orang lain? Nggak mau lah. Begitulah Muslimin menghargai dan menghormati seorang perempuan. Wa ayatul hijab wa tayammumi, dan di tahun keempat menuju tahun kelima juga turun syariat tayammum. Jadi yang menarik adalah syariat itu munculnya di Madinah setelah 13 tahun fondasi iman, tahun ke-14, tahun ke-15 dan seterusnya baru ada syariat. Ada syariat puasa di tahun kedua Hijriah, ada syariat zakat fitrah di tahun kedua Hijriah juga di Ramadan 27 dan seterusnya ya. Termasuk ada syariat sholat khauf, ada sholat jihad, ada hijab, ada tayammum. Yang menarik ada sebuah hadis ya dari Bukhari Muslim, di penjelasannya di surah Al-Maidah ayat 6 ya. Itu kan Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa ayat 43, ada dua ayat tentang tayammum. Di surah Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian. Wa yumil marfu'un sabirusukum wa yurujum ila kabain wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu junub maka taharahlah, mandi. Wa in kuntum marwa fasafinu ja'a ahadun minkum minal ghairi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya asbabun nuzulnya ayat tentang tayammum ini yang disebut di bait tadi itu berkenaan dengan peristiwa saat Aisyah kehilangan kalung. Mungkin sudah pernah mendengar, kita baca ulang. Aisyah saat itu sebagaimana biasa Nabi ketika mau perang kan mengundi ya, siapa istri-istri Nabi yang hendak menemani ya. Ada riwayat yang mengatakan tahun keempat sebagaimana Syekh Ibnu Abil Is berpendapat terjadinya di tahun keempat. Ada juga ulama yang mengatakan di tahun ke-6 setelah peristiwa Bani Mustaliq ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan perang. Ketika sampai di Baydha atau Dzatul Jaish, kalungku terputus, kalungku hilang. Jadi ada dua kali berarti ya ini. Nanti ada hadisul ifki, ada juga yang di sini, atau bisa jadi ini perbedaan pendapat, bisa jadi ini peristiwanya terjadi dua kali. Dan yang menarik kalau kita baca di riwayat yang lain, nih kalungnya Aisyah ini adalah kalung minjem, masya Allah, minjem dari yang lain gitu ya. Kemudian ketika di sebuah tempat tadi di Baydha atau di Dzatul Jaish istirahat, beliau hendak buang hajat. Saat itu kan belum ada toilet ya, maka mencari tempat yang tertutup, entah agak lembah atau terhalang. Kemudian setelah selesai kembali lagi, maka kemudian nyadar bahwa hilang kalung. Kemudian Aisyah mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berhenti ya untuk mencarinya, dan para sahabat pun ikut berhenti dan ikut mencari kalungnya Aisyah. Padahal tempat pemberhentian mereka itu tidak berada di tempat yang ada air, dan mereka juga tidak membawa air. Insyaallah ya.
Jadi qadarullah itu kan biasanya kalau rombongan itu mau berhenti mencari tempat yang ada airnya. Nah di sini terputus, hilang, kemudian lapor, kemudian dicari. Kalau di nanti ada riwayat yang itu buang hajat ya. Kalau di sini tidak disebutkan. Maka kemudian saking para sahabat ini udah lelah gitu ya, udah lelah, udah perjalanan pulang mau perang, setelah perang gitu. Pengennya cepet-cepet sampai ke Madinah, ini disibukkan gara-gara sebuah kalung, Masya Allah. Maka kemudian para sahabat mendatangi Abu Bakar, mengadukan tentang anaknya Aisyah ya. Gimana sih anak kamu gitu ya, bikin ribet aja nih pasukan, satu pasukan harus cariin kalung anakmu, kira-kira gitu ya. Tidakkah kau lihat apa yang kau diperbuat Aisyah, kata para sahabat. Kemudian ia membuat Rasulullah berhenti dan juga kita. Padahal di sini tidak ada air, Masya Allah. Jadi agak lama tuh sampai bermalam. Ada susah air dan air udah sedikit. Sampai Abu Bakar kemudian mendatangi Aisyah dan mendapati Rasulullah sedang tidur di pahanya Aisyah. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu masih romantis, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi perang. Bahkan dalam kondisi yang para sahabat tuh merasa ada yang gak nyaman gitu, tapi Rasulullah masih seolah-olah gini, tenang. Aku akan tetap memperhatikanmu, aku akan tetap membantumu. Dan kalau ada orang yang marahin kamu, aku tidur di pahamu. Seolah-olah begitu isyaratnya. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah ini. Jadi padahal Nabi itu kan kalau di usia 40 baru menerima wahyu, kemudian 13 tahun di Mekah, berarti berapa tahun? 53. Kemudian tahun kelima terjadi peristiwa ini, tahun keempat atau kelima, berarti 53 tambah 4 berapa? 57 tahun tapi masih romantis. Masya Allah. Masih romantis kepada istri-istrinya di saat perang, Masya Allah. Kita di saat normal kadang-kadang udah males kan? Mau ngobrol udah capek, dah nanti aja. Ini Rasulullah masih tidur. Abu Bakar mau marahin anaknya nggak jadi, Masya Allah ya. Karena menghormati Rasulullah SAW. Hingga kemudian pagi Rasulullah tidur hingga pagi dalam keadaan tidak ada air. Kan harusnya sholat subuh ya. Maka kemudian makin ini lagi nih para sahabat tuh kan, gara-gara Aisyah nih, kita mau sholat subuh nggak ada wudhu nih, gimana nih. Kemudian turunlah Al-Maidah ayat 6 ini. Apa tadi? Falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Ya, wajah dan tangan, gitu ya. Jadi ada syariat, Masya Allah. Maka kemudian para sahabat, salah satunya Usaid bin Hudayr berkata, ini adalah keberkahan keluarga Abu Bakar, gitu ya. Karena gara-gara Aisyah turun dari langit yang menjadi syariat sepanjang zaman untuk memudahkan umat Nabi Muhammad sampai hari ini. Kalau misalkan kita sulit, misalkan baik karena sakit atau karena safar nggak dapat air, maka tayamum, Masya Allah. Jadi di balik musibah ada hikmah gitu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan, bahkan kemudahannya itu sepanjang zaman gara-gara kalung Aisyah. Dan uniknya ketika mereka sudah berdamai karena ada yang lebih baik yaitu syariat tayamum, mereka beranjak pergi, ternyata kalungnya ada di bawah tanduknya Aisyah. Jadi ketika dibangkit, berangkat aja deh, berangkat. Ternyata di situ dicari-cari pantesan gak ketemu gitu. Tuh, Masya Allah. Lalu kami menggerakkan unta yang kutunggangi dan ternyata kalung itu berada di bawahnya, kata Aisyah.
Masya Allah ya. Jadi ternyata selain tentang kemudahan, selain tentang di balik musibah ada kemudahan, ternyata kadang-kadang solusi itu dekat. Hari ini mungkin ternyata solusi itu ada di sejadah kita, bisa jadi kita udah nyari kemana, ternyata ketika kita sujud, ketika kita memohon ampun, benar-benar mengakui kesalahan kita, kelemahan kita, ternyata Allah hadirkan. Gak usah dulu jauh-jauh, bisa jadi dekat. Sebagaimana tadi kalungnya Aisyah, gitu ya. Kemudian di bait ke-67, qila wa rajuluhul yahudiyaini, dikatakan bahwa Nabi di tahun itu, tahun keempat menuju kelima juga ada peristiwa Nabi merajam 2 orang Yahudi. Merajam tuh ngelemparin batu gara-gara Yahudi ini berzina. Ya. Jadi masih ada Yahudi di Madinah itu ya, walaupun peristiwa Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu Yahudi diusir, Yahudi dibunuh gitu ya. Disebutkan di sini bahwasanya ada 2 orang Yahudi, ini hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim juga, yang berzina, kemudian mereka diadukan ya, kepada Nabi sambil ngetes juga, insyaallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian orang-orang Yahudi ini, jadi Nabi didatangi seorang Yahudi membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mereka berzina. Kemudian Rasulullah bertanya, jadi mereka minta dihukumi oleh Nabi, tolong kasih hukuman. Kemudian Nabi balik bertanya di riwayat Bukhari ini, apa yang kalian dapat di dalam Taurat tentang hukuman zina? Insyaallah. Kemudian mereka menjawab, orang Yahudi ini yang bawa dua pelaku ini mengatakan, kami mempermalukan mereka dan kami mencambuknya. Kalau di riwayat Muslim itu mencoret muka dan mengaraknya. Ya. Maka ada sahabat Nabi nih, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu yang masuk Islam, orang Yahudi, bukan Yahudi sembarangan malah, rahib Yahudi yang paham sekali Taurat. Beliau masuk Islam di tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah, beliau masuk Islam karena beliau sangat paham Taurat, tahu ciri-ciri Nabi. Maka ketika Nabi datang hijrah ke Madinah itu langsung bertemu, langsung dicek wajahnya enggak bohong, cek tanda kenabian, dites 3 pertanyaan sama Abdullah bin Salam. Nama aslinya Husain bin Salam. Wahai Muhammad, kalau kamu bisa jawab ini, kamu seorang nabi. Oke. Pertanyaannya itu apa namanya? Apa makanan pertama di surga? Kemudian kenapa anak itu bisa mirip ibunya atau bisa mirip bapaknya, gitu ya? Dan kemudian ternyata Nabi bisa menjawab itu semua. Maka kemudian Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Apa namanya? Makanan penghuni surga pertama kali apa Pak? Itu kan Nabi nggak bisa tuh. Apa? Hati ikan hiu gitu, masya Allah. Ikan hiu atau ikan paus gitu ya. Masya Allah nih. Itu Nabi tuh nggak bisa jawab. Tapi Nabi kemudian bilang, Jibril baru memberitahukan kepadaku jawaban pertama ini, jawaban kedua ini, jawaban ketiga ini. Kenapa laki-laki anak itu mirip ke bapaknya, jawabannya ini. Kenapa mirip ke ibunya, jawabannya ini. Makanya kata Abdul bin Salam, ya kamu seorang nabi, karena gak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Masuk Islam tuh Abdul bin Salam. Sejak saat itu Abdul bin Salam itu menjadi sahabat yang luar biasa, dan salah satunya adalah ini nih, membuktikan kepada orang-orang Yahudi yang masih gak mau masuk Islam. Makanya kan pas masuk Islam tuh bilang Abdul bin Salam, wahai Nabi, kaum kami nih, kaum Yahudi nih pasti ngejelek-jelekan aku nih. Jadi sebelum engkau menyampaikan tentang keislamanku, kau tanya dulu deh tentang posisi aku di hadapan mereka. Maka Nabi waktu awal-awal ke Madinah bilang, apa pendapatmu tentang Husain bin Salam?
oh mereka pemuka kami, mereka rahib ulama kami, mereka tokoh kami, panutan kami. Maka kemudian Abdullah bin Salam keluar, kemudian bisa saya sudah masuk Islam. Saat itu Yahudi langsung, engkau orang yang sangat jelek di antara kami gitu. Jadi mereka memang ya gitulah, bermuka dua gitu. Nah, kejadian setelah tahun keempat Hijriah ada kejadian ini, dua orang pelaku ini dihadapkan kepada Nabi, minta dihukum. Nabi balik tanya, ada apa di Taurat? Kemudian disebutkan ya dipermalukan aja, dipermalukan, diarak, dicoreti dan seterusnya. Maka kemudian Abdullah bin Salam yang saat itu bersama Nabi mengatakan, kalian bohong. Coba buka kitab Taurat, bukan? Jadi udah hafal di luar kepala tuh. Dibuka tuh sama orang Yahudi yang datang, A B C D E F G gitu. Nah, ada ayat tentang rajam dilewat, ditutup, dilewat, langsung ke ayat selanjutnya. Seolah-olah nggak ada hukuman tentang rajam bagi orang yang berzina. Orang Abdullah bin Salam orang rahim gitu ya. Nah, tangan kamu angkat. Sekarang baca, baru ada rajam gitu ya. Menutupi ayat rajam dan membaca ayat sebelum dan selanjutnya. Kata Abdullah bin Salam, angkat tanganmu. Ternyata pas dibuka, di situ ada ayat tentang rajam. Ya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan keduanya untuk dirajam, dan aku melihat, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, laki-laki itu melindungi perempuan itu dari lemparan batu. Jadi di riwayat Muslim itu ada tambahan. Kata Nabi, aku bersumpah kepadamu dengan Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kalian dapati dalam Taurat hukuman rajam bagi pezina? Maka orang Yahudi menjawab, iya. Tapi hukuman itu hanya berlaku jika orang miskin, orang lemah, orang rakyat biasa yang berzina, kami tegakkan rajam. Tapi kalau orang terkemuka, orang membesar di kalangan kami yang berzina, kami biarkan. Nah, ini jadi ternyata hukum tebang pilih itu membuat Bani Israel itu dibenci oleh Allah. Berarti kita jangan mengikuti kebiasaan mereka. Gimana kalau istilahnya tuh tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke pilih itu, tebang pilihnya ternyata Yahudi begitu. Yang diriwayatkan Muslim. Maka yang menarik kemudian Nabi mengatakan, di riwayat Muslim ada tambahan, Masya Allah, ya Allah, akulah yang pertama kali, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali hukummu setelah mereka mematikannya. Masya Allah, menghidupkan kembali hukum rajam. Lalu kemudian beliau memerintahkan agar kedua laki-laki dan perempuan ini, pelaku ini dirajam. Jadi sudah Muslim ya. Jadi tentang hijab, kemudian tentang rajam. Hari ini ada masih, cuma memang Indonesia bukan negara Islam ya, jadi tidak bisa dilakukan. Tapi di Arab yang memang masih belum bukan Islam masih berlaku ya. Kalau tidak salah ada masjid apa gitu Pak ya, ketika umroh itu ya, ada masjid di situ, ada masjid Kisos atau apa ya. Itu di situ bukan hanya had hukum tanah tapi juga rajam. Nah, kalau ini korelasinya sangat kuat ya. Kalau hijab tadi dengan terhadap pelecehan terhadap perempuan itu masih debatable ya, masih enggak kok, banyak juga kok pelecehan seksual di Arab Saudi gitu. Atau dihukum orang-orang yang negara-negara yang banyak berhijab tetap aja gitu. Karena memang banyak, ada faktor kemiskinan, ada faktor hukum, ada faktor pendidikan dan seterusnya. Tapi kalau hati ini memang menakutkan, rajam ini memang menakutkan, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada adalah itu sangat menekan pembunuhan di daerah-daerah yang memperlakukan hukum rajam. Ini Masya Allah ya, syariat-syariat di tahun ke-4. Kemudian masih di bait ke-67, wa maulidus sibtir ridha al-Husaini. Kemudian lahir cucu yang dicintai oleh Nabi, yaitu Husain. Ya, jadi bedanya setahun tuh sama Hasan dan Husain. Masya Allah ya. Di sebuah riwayat itu disebutkan bahwa Hasan itu didudukan di
paha Nabi sebelah kanan, Husain di paha Nabi sebelah kiri. Dan engkau mewarisi dariku apa itu ya, keberanian dan apa gitu, dan engkau mewarisi dariku kewibawaan dan ada riwayatnya. Jadi saking sayangnya Nabi kepada kedua cucunya ini. Itu di 2 bait 6 dan 67. Mungkin sebelum melanjutkan ada tambahan, ada pelajaran yang bisa kita tarik ke amalan keseharian kita. Mungkin tentang tadarruj ya, bertahap, atau tentang hijab, tentang tayammum di balik kesulitan ada kemudahan, atau tentang karakteristik Yahudi yang menyembunyikan ayat ya, atau yang tembang pilih hukum, atau tentang cucu Nabi Hasan dan Husain di tahun depan. Ada tambahan mungkin Pak? Atau ada pertanyaan? Oh iya, Pak Syarif. Tadi hukum rajam terkait zina itu. Kalau yang banyak dikatakan oleh orang-orang yang belajar Islam itu, belajar fikih dan lain-lain, hukum rajam itu ditakuti oleh orang-orang non Muslim ya, karena dianggap kejam dan berhukum manusia. Cuma menurut orang-orang yang mempelajari itu, hukum rajam itu hampir tidak bisa dilaksanakan karena syaratnya sangat ketat. Jadi zina itu gak cuma sekedar zina, tapi dia harus disaksikan oleh 4 orang. Dan itu harus langsung, bukan katanya buat katanya. Dan 4 itu bersamaan waktunya, bukan beda waktunya. Nah, dalam konteks itu kan memang kelihatannya kalau orang berzina nggak mungkin kan ada 4 kayak kecuali mau ditonton di tengah alun-alun gitu, lalu gitu. Tapi kalau yang zina yang dimasukkan dalam kondisi apa namanya orang ini bakal dirajam sangat sulit, apalagi pada saat dia satu orang kemudian nggak ada saksi yang lain, kemudian dia mengangkat itu ke hakim, pada saat dibalikan justru nanti yang pelapornya itu penuduhnya itu ya, itu yang jadi apa namanya istilahnya terhukum. Nah ini kan semacam apa ya, bahwa secara logika memang ya zina itu memang secara naluri memang nggak berkemanusiaan lah tindakannya ya, apalagi kalau sampai disaksikan. Jadi ketakutan orang-orang non Muslim dan orang-orang Muslim juga akhirnya jadi kebawahan karena memang nggak paham, karena zina yang mereka bayangkan adalah misalnya apa namanya dilakukan di dalam rumah misalnya, gitu kan. Kemudian orangnya jadi ada desas-desus gitu kan, itu nggak termasuk kategori zina di sini ya, artinya nggak bakalan dihukum. Satu sisi itu kan kalau dari kacamata kebiasaan orang Barat itu kan cocok, karena orang Barat kan sangat mengedepankan privasi ya. Tapi sekali lagi bahwa hukum zina itu kalau dalam konteks logikanya memang hampir ya. Hukum rajam ya. Hukum rajam hampir tidak bisa diaplikasikan. Iya, Insya Allah ya. Jadi betul nih bahwa syarat dijatuhkannya rajam atau ditetapkannya berzina kemudian layak dihukum itu sangat ketat dalam Islam. Jadi apa namanya, termasuk menuduh zina itu yang di hadisul ifki itu ya, di Aisyah dituduh nyerong, alhamdulillah itu turun hadisnya, bersaksi 4 saksi, kemudian yang dituduh bersumpah dan seterusnya. Tidak mudah, sehingga agar tidak bermudah-mudah menuduh gitu ya, bermudah-mudah menuduh. Makanya berkali-kali aslinya juga Nabi itu nggak mau merajam, tapi kan di hadis tentang apa wanita dari Al-Ghamidiyah itu ya, yang balik lagi
ternyata ada gitu ya, hukuman rajam itu tetap ada tapi tidak bermudah-mudah gitu ya. Harus dilakukan. Para ulama membahas itu ya. Jadi tidak bisa bahkan yang ragu sekalipun aku kayaknya iya gitu. Nggak bisa, harus benar-benar yakin gitu ya. Ya, di wanita dari kabilah Gomid ya, di hadis Muslim juga begitu ya. Ya udah disapi, udah melahirin, udah disapi, udah terus datang dan dirajam. Jadi rajam itu ada, tapi tidak bermudah-mudah. Sekaligus di sisi lain juga jangan ya, tadi dijadikan sebagai sebuah celah bahwa syariat Islam itu sangat kejam, enggak juga, karena ternyata yang zina itu juga jauh lebih kejam kan, dengan dapat hak waris sudah nggak susah dinikahin juga nggak jelas, cuma status sosial itu kan ya udah menzalimi perempuan terus itu juga lebih kejam lagi. Maka dalam hukum kisos itu kan sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Sama tuh dalam setiap hukum yang Allah turunkan itu ada kebaikan yang lebih besar. Termasuk hukum raja Allah. Dan di ayat yang berkaitan di Rajab itu surah Al-Maidah 41 sampai 50 ya, jadi yang tadi yang dua orang Yahudi yang nutupin ayat itu di situ ada pelajarannya tuh, ayat 41 sampai 50 ya, bahwa mereka itu memodifikasi ayat-ayat Allah. Jadi yang ini yang baik kita lakukan, yang nggak baik kita tinggalkan. Nggak boleh kayak gitu ya. Wa itu anhum fala yaghurruka syai'un wa in hakamta fahkum bil qisṭi innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ketika ada yang datang, Nabi disuruh untuk adil karena Allah menyukai yang adil. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-tawrah fiha hukmun thumma yatawalluna min ba'di dzalik. Gimana mereka mau berhukum kepadamu padahal di Taurat juga ada tapi mereka berpaling gitu. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita punya Quran, jangan sampai kita mirip dengan Bani Israel yang punya Taurat tapi ditinggalin, yang sesuai dengan nafsunya dipakai. Jangan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Sumaya tawallahu min ba'd, kemudian mereka berpaling. Jadi ada dalih gitu ya. Jadi misalkan ada ini haram nih di Quran, aku mau cari ulama yang menghalalkan, cari ke B, ke C, ke D, semua ke dapat nih. Jadi itu kayak mirip dengan Israel yang coba memodifikasi sesuai dengan kayak tadi tutup tangan gitu ya. Ada di surah itu 41 sampai 50 sekitar 9 ayat ya. Kemudian di surah tentang Abdullah bin Salam ini ada di surah Al-Ahqaf ayat 10 ya. Surah ke-46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, apa pendapat kalian jika kalian tuh kafir, kalian gak mau beriman kepada Allah, padahal ada seorang wasyahidah syahidun min bani Israil, ada seorang syahid itu seorang saksi dari Bani Israil, ala misrihi fa'amana wastakbartu, dia itu beriman tapi kalian masih sombong. Yang disebutkan di sini dalam tafsir adalah yang dimaksud syahid di sini wasyahidah syahidun min bani Israil adalah Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini menjadi saksi yang aku ajar rahib yang mengerti betul Taurat masuk Islam, kok kalian gak mau masuk Islam? Syahid bin Israil innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Siapa yang zalim tadi? Yang dia sudah tahu benar tapi dia gak mau menerima kebenaran. Dan bahkan berkali-kali orang Yahudi itu yang ingin ngetes Nabi gitu ya. Kalau tadi kan Abdullah bin Salam ngetesnya benar-benar ngetes pengen masuk Islam. Kalau orang-orang Quraisy gitu, orang Quraisy itu nanya ke Yahudi, gimana nih buat jatuhin Muhammad? Oh, tanya
tanyain itu. Atau langsung Yahudinya yang nanya kan, yang terkenal itu yang surat Al-Kahfi itu ya. Muhammad, nih saya punya 3 pertanyaan, kalau kamu bisa jawab masuk Islam deh. Berarti kan masuk Islam juga tuh. Tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Zulkarnain, yang ketiga tentang Ruh. Cuman yang menariknya di surat Al-Kahfi itu Nabi Muhammad lupa tidak mengucapkan insyaallah taqulanna apa insyaallah di surat Al-Kahfi. Subhanallah lupa. Maka Allah nggak langsung tuh, nggak kayak pertanyaannya Abdullah bin Salam di awal hijrah Nabi itu, ditanya langsung kasih tahu jawabannya sama malaikat Jibril. Oh, jawabannya ini. Nah yang ini kata Nabi, ya udah aku jawab besok ya. Lupa tidak menyebutkan insyaallah. Kayak sama Allah ditahan untuk pelajaran bagi Nabi bahwa kamu harusnya mengucapkan insyaallah dan juga bagi kita. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu gak bisa ngarang, itu adalah jawaban Allah, sehingga menguatkan Nabi itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau ngarang kan tinggal ngomong aja ngelantur gitu, mapoli dan seterusnya gitu. Kalau ini enggak, Nabi terus berhari-hari baru Allah kirimin. Yang pertama Ashabul Kahfi begini, Zulkarnain begini, wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya tentang ruh cuma Allah yang tahu. Masuk Islam enggak. Dan banyak lagi yang begitu ngetes, tapi enggak, gitu ya, enggak. Jadi mereka untuk menguji kan begitu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan tuh cuma pengen uji aja. Ini tahu, dan pengen benar-benar mendapat hidayah seperti Abdullah bin Salam. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah selesai. Ada tambahan mungkin Pak? Jazakallahu khairan Pak Syarif. Kalau tidak ada mungkin mudah-mudahan dari kronologisnya Nabi dengan syariat-syariat, dengan peristiwa-peristiwa itu kita bisa mengambil pelajaran. Karena apa? Karena ada keberkahan. Kita bisa mengambil pelajaran dari buku apapun, bisa, silahkan. Itu kebaikan, semuanya milik muslim yang hikmah dimanapun. Tapi kalau kita ngambil pelajaran dari Nabi itu ada keberkahannya. Karena Allah langsung yang nyuruh kita untuk ikutin Nabi. Karena di sisi Nabi itu adalah namanya keberkahan. Makanya kita ambil pelajaran-pelajaran, dan mudah-mudahan juga kita bisa menghindari ya, apa-apa yang buruk yang dicontohkan oleh Bani Israel, tapi kita mengambil kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada yang salah dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.